Ini ada salah satu aspirasi bro dari viewer kita Malik Abdillah ya. Pengen lunasin hutang. Nah ini mungkin gue paham ya sebagai teman-teman karena gue itu datang dibilang gue anti riba dan gue nggak pernah hutang karena gue juga dulu pernah punya hutang bro. Yes. Dan gue tahu rasanya nggak enak untuk punya hutang untuk ada cicilan ya. Jadi gue paham rasanya. Ada yang bilang pengen lunasin hutang. Gini, ini kalau misalnya kalian nanya gue ya, gue jadi financial advisor biasa gampang gue jawab, oh kalian pakai metode namanya debt snowball ya kan, lu lunasin dari yang kecil dulu ke yang besar dulu. Tapi gue rasa itu semua bullshit ya. Jawabannya gimana cara lunasin hutang bikin uang lebih banyak. That's it. Banyak income. Gak ada cara lain. Jadi gini, jangan mau dibohongin sama orang. Gak ada strategi yang worse gitu. Ada yang bilang kan gini, ada dua strateginya kan. Lunasin yang paling besar bunganya dulu, sama lunasin yang paling kecil. Kalau secara matematika lebih efisien yang paling besar bunganya dulu, baru yang paling kecil. Tapi yang paling kecil tuh kasih kalian sense of accomplishment gitu kan. Secara psikologi kecilnya hilang, terus bisa yang besar lebih. Itu bullshit semua menurut gua. Ya, caranya gua lunasin hutang dulu apa? Bikin uangnya banyak terus gua lunasin aja semuanya. Jadi itu yang kalian harus fokus untuk kejar ya, perbesar income. Kalau menurut bro gimana? Untuk teman-teman yang mungkin terjerat hutang di sini. Setuju ya. Pertama, kalau menurut saya ya in the first place jangan berhutang. Kenapa? Bukan dari perspektif apapun ya. Tapi banyak ya bro. Yang mana karena hutang ya hidupnya jadi berantakan. Banyak sekali. Karena kita memaksakan sesuatu yang harusnya bukan menjadi milik kita. Ya, untuk seakan-akan kita layak untuk memperolehnya. Karena semua saya selalu percaya pada satu hal ya bro. Yaitu adalah energi dua arah ya. Ketika sesuatu itu kita dapatkan ya dengan mudah ya, yaitu tandanya kita harus tekun di situ. Tapi kalau kita sangat effort ya terhadap sesuatu ya, itu effort untuk mendapatkan loh. Belum nanti effort untuk mempertahankan itu lebih sulit. Ya, misalkan kamu, oke lah saya utang buat beli mobil, sulit bro, ya dapetinnya. Tapi yang lebih sulit apa? Ntar maintaining mobilnya, ya, kemudian beli bahan bakarnya dan sebagainya itu jauh lebih sulit. Karena itu skill yang berbeda sekali. Banyak orang yang ya bisa mendapatkan ya dengan ngoyo, tapi mempertahankannya wah jauh lebih sulit lagi. Iya betul. Jadi teman-teman ya, gue kasih tahu karena orang bilang uang gak penting, ngapain nonton misal kripto tadi bilang kan kalian dijauhin karena kripto gitu kan. Ini ada yang bilang, Dian Puri nih butuh uang untuk bantu ibu saya operasi. Jadi Bismillah mudah-mudahan bisa dapat. Ini adalah hal yang gue alamin juga bro waktu itu untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Jadi salah satu kejadian hidup gue adalah gue 16 tahun nyokap gue tuh masuk rumah sakit. Dan gue inget gue cuma duduk situ gak ada apapun yang bisa gue lakukan. Dan gue mikir kenapa dunia ini gak ada yang mau bantu gue. Di situ gue sadar hanya diri gue sendiri yang bisa bantu gue. Ya. Jadi itu salah satu titik gue berubah ya ketika lihat nyokap gue terbaring dan gue tidak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau teman-teman ngalamin hal yang sama, gue tahu seberapa sulit itu bro. Tapi tinggal gimana lu mau pasrah sama keadaan ya, gue tuh sempat pasrah, gue cuma duduk ngeliatin mobil jalan gitu kan, atau lu mau take action sekarang dan fokus untuk merubah hidup lu. Karena gini, fokus tuh ada berbagai macam, lu bisa fokus ke apa yang lu bisa kontrol sama yang lu bisa kontrol. Lu bisa fokus antara masa lalu ya. Lu bisa fokus sama masa kini, mau bisa fokus sama masa depan. Saran dari gue, kalau lu orang yang visioner, fokus antara masa kini dan masa depan. Karena masa lalu gak ada yang bisa ubah ya. Setuju. Kayak gue waktu di posisi itu masa lalunya gak ada yang bisa gue ubah. Oke, gue dulu main-main doang orangnya sebegini. Tapi ketika kejadian ya, ditampar sama hidup, itu mungkin orang baru berubah. Lo ada pengalaman yang serupa gak lo kira-kira? Ya sama ya. Karena memang pertama saya pun juga di kripto ya nanti juga ada ya bro. Saya buat ya video tentang perjalanan di kripto ya, nanti teman-teman bisa lihat ya bagaimana prosesnya. Tapi apa yang bisa membuat saya tertampar dulu ya itu. Karena keadaan bro. Pasti keadaan. Ya. Dulu saya lahir di keluarga yang sangat susah ya bro. Dalam artian hanya punya motor Vespa ya. Dan tinggal beneran gubuk ya waktu kecil. Dan di sepetak tanah ya. Sampai akhirnya dengan keteguhan ya akhirnya ekonomi keluarga bisa membaik. Sampai akhirnya ada potensi gak baik lagi. Dalam artian, saya masih ingat ya ketika COVID, teman-teman pasti memahami ya, semua orang sulit. Dan itu usaha keluarga juga ini bro, hampir bangkrut. Hampir bangkrut ya? Karena punya inventory yang harus kejual, ya produksi inventory harus kejual. Dan saya ingat sekali ya kata-kata ya ayah saya waktu itu,
Karena biasanya ya makan normal ketika berbuka puasa. Nah itu ya saya bilang kalau wah asik nih menunya hari ini ya, bisa pilih ya. Makan rendang, makan soto, atau makan bakso gitu. Tapi itu mie instan. Dan ketika saat itu saya nggak pernah ngalami, tapi saya ngalami dulu sulit banget. Terus karena saya mengejar akademik, ya saya ini nggak pernah fokus cari duit ya, hanya akademik jadi yang paling pinter. Di situ saya rasa wah ini scam ya kuliah ini. Dan sebenarnya saat itu detik itu saya akhirnya ya patungan bro dengan istri saya ya, uangnya 30 juta, saya cuma punya 8 juta ya, karena listing properti ya payah lah ya. Padahal waktu itu saya itu adalah konsentrasinya di marketing. Saya mikir, saya ini orang kuliah marketing tapi kok sama sekali nggak bisa jual. Ya, saya mikir, yang salah sayanya atau yang salah kuliah yang ngajarin saya cara jualan. Nah itu akhirnya saya mikir, saya yang paling jago apa? Dan ketemulah kripto, dan kripto yang akhirnya menyelamatkan hidup saya sampai ya akhirnya saya di titik yang sekarang. Yeah.